Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada kali ini kita masuk ke episode kelima ya. Episode kelima podcast Bicara Iptek. Pada episode kelima ini kita kedatangan tamu yang memang pakarnya di bidang teknologi kalibrasi ya. Yaitu tamu saya kali ini adalah Pak Dr. Ing Benyamin Herianto Rusanto, SSI MSI. Beliau adalah pakar instrumentasi kalibrasi alat utama khususnya MKG yang akan mengangkat tema terkait dengan teknologi kalibrasi untuk peralatan ya. Spesifiknya peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan dan kesiapan Indonesia ya. Karena kalau mendengar nama teknologi kalibrasi itu kadang-kadang orang masih banyak yang masih belum paham ya. Apa sih kalibrasi itu kan seperti itu, seperti apa sih? Ya itu kali ini kita mendatangkan tamu ya dari ini. Selamat pagi Pak Benyamin. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di studio podcast Bicara Iptek ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa memberikan pemahaman ya dan manfaat yang besar kepada para pemirsa yang mengikutinya. Untuk menyingkat waktu, baiklah tentu masih banyak yang belum kenal ya Pak Benyamin ini. Mungkin silakan Pak, bisa disampaikan biodata singkat ya. Mulai dari terserah mau dari kecil dari mana tuh sampai bisa ambil sebagai pakar kalibrasi gitu loh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sadli. Ya saya Benyamin Herianto Rusanto. Pendidikan saya sejak S1 saya dan S2 itu fisika ya sebenarnya backgroundnya. Tapi penghususannya itu fisika instrumentasi. Jadi memang karena kebetulan di UI ya, di Universitas Indonesia, kalau di UI itu tahun 1 sampai ke-3 sama fisika itu semua. Tapi nanti pas di tahun ke-3 sampai ke-4 itu kita ada peminatan namanya. Saya mengambil peminatan instrumentasi. Terus S2 saya pun di jurusan yang sama, di fisika instrumentasi di UI Universitas Indonesia. Dan kemudian setelah lulus S1 saya masuk ke BMKG tahun 2006 Pak. 2006 langsung di bidang dulu masih subbidang Pak, subbidang kalibrasi peralatan geofisika. Ya, sampai sekarang kalau sekarang itu sudah ada beberapa perubahan nama. Sekarang lebih digabung ya, jadi ada lab kalibrasinya tapi MKG gitu. Ada tim manajemen umum, tim manajemen mutu, dan tim manajemen teknis. Dan saya di tim manajemen mutunya Pak sekarang. Terus 2017 saya melanjutkan pendidikan S3 di Jerman, mengambil topik tentang kalibrasi juga, yaitu perancangan atau karakterisasi suatu reference impedance untuk pengukuran atau kalibrasi low impedance measurement. Ya, biasanya itu dipakai alat-alat ukur untuk pengujian baterai. Karena di Jerman udah pasti itu dia setiap kampus teknik ya atau unit teknik itu pasti ada penelitian tentang baterainya. Jadi penelitian tentang ke arah sana itu selalu ada gitu ya, dan selalu banyak bidangnya. Ya mungkin itu dulu Artinya Pak. setelah dari Jerman sekarang sudah kembali ke dinas ya, kedinasan di BMKG ya. 2022 kemarin, 2022 kemarin April saya kembali ya, alhamdulillah sudah lulus ya, sekitar total 4 tahun 6 bulan lah kira-kira di Jerman itu. Setelah sidang dan dinyatakan lulus, saya kembali ke Indonesia dan kembali ke divisi ke laboratorium kalibrasi di BMKG. Iya. Jadi Pak Benyamin ini luar biasa sekali dari S1, S2, S3 fisika instrumentasi, dan memang penjurusannya itu calibration ya.
betul. Jadi ini suatu hal yang langka menurut saya. Tapi bisa nggak dijelaskan secara sederhana ya? Apa sih teknologi kalibrasi itu? Seperti apa? Kenapa dikatakan teknologi kalibrasi ya? Banyak mungkin pemirsa mungkin banyak yang belum paham itu apa sih kalibrasi itu? Kalibrasi ya. Jadi itu dan seberapa penting sih kalibrasi itu untuk dimanfaatkan di peralatan ya, khususnya di BMKG misalnya tadi disampaikan bahwa kalibrasi peralatan geofisika ya, berarti ada sensor, seismograf, macam-macam di situ ya. Nah itu seberapa penting gitu. Jadi mungkin apa definisi kalibrasi itu, kemudian pentingnya seperti apa sih? Kemudian bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut gitu, sehingga kita bisa kedepannya itu bisa lebih mantap lah terkait dengan operasional peralatan ya. Silakan. Iya, betul Pak. Jadi ketika kita berbicara kalibrasi, orang kadang-kadang juga suka ada salah persepsi ya. Biasanya ketika mendengar kata kalibrasi itu ada yang berpikiran atau berpendapat mengnolkan gitu kan. Ya. Padahal itu satu hal yang berbeda lagi, mengnolkan atau mengadjust ya. Itu beda lagi. Jadi kalibrasi secara menurut kalau menurut ISO International Standard Organization, atau kalau di kalibrasi itu di 17025 atau di VIM ya, itu kalibrasi itu cuma ada untuk mudahnya cuma ada 3 kata kunci sebenarnya. Pertama alat ukur ya, yang kedua itu reference, yang ketiga proses membandingkannya itu sendiri. Jadi 3 kata itu menjadi kunci untuk definisi kalibrasi untuk memudahkan. Jadi pasti kita apa yang mau kita kalibrasikan yaitu alat ukur. Kalau istilahnya itu kalau di lab kalibrasi namanya device under test atau unit under test, UT itu disebutnya ya. Satu lagi reference. Nah ini reference ini kita ada yang namanya kata kunci lagi yaitu ketelusuran Pak, traceability kalau dalam kalibrasi. Traceability, ketelusuran. Nah ini kita kalau dulu pernah dengar pernah belajar fisika di bahwa ada besaran pokok, ada 7 besaran pokok pada massa, panjang, yang dimensinya itu punya sendiri masing-masing tuh, panjang, massa, waktu, ya satuan cahaya. Nah itu besaran pokok. Jadi nanti setiap alat ukur itu tadi besarannya itu harus tertelusur ke standar internasional yang telah disepakati. Ya, jadi sebenarnya intinya kan manusia ini atau dunia ini menyepakati dulu apa nih apa yang disebut dengan misalnya 1 kilogram, ya kan? 1 kilogram itu semana gitu, dan dia semua harus sepakat, harus sama gitu. Nah makanya setiap alat ukur yang menyatakan misal 1 kilogram tadi itu harus sama seluruh dunia gitu. Nanti jadi nanti spektrumnya banyak tuh Pak, bisa ke ekonomi, bisa ke pengukuran atau penelitian, karena kalaupun itu salah bisa bahaya. Nah itu tadi kalau kita bisa seberapa pentingnya kalibrasi di situ ya. Jadi harus ada standar, harus ada kesepakatan, harus ada nilai yang disepakati yang sama, yang disebut standar internasional tadi. Nah biasanya masing-masing negara itu punya lembaga yang bertanggung jawab di atasnya yang namanya NMI, National Meteorology Institute. Kalau di Indonesia misalkan dulu namanya Kimlipi. Ya, kalau di Jerman misalkan yang tempat saya sekolah itu PTB ya. Terus kalau di Korea misalnya KRIS ya. Jadi nah itu yang bertanggung jawab setiap kalibrator misalnya reference yang paling tinggi ya, mereka itu yang mempunyai tanggung jawab. Nanti masing-masing NMI ini juga punya kegiatan namanya interkomparasi Pak. Setiap tahun itu melakukan interkomparasi. Jadi istilahnya membandingkan dengan satu alat ukur dengan satu misalnya target yang mau dikalibrasi, bagaimana hasilnya dengan kalibrator mereka, apakah ada perbedaan. Nah jadi kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya yang disebut kalibrasi ya. Nah ilmunya sebenarnya lebih ke ilmu meteorologi namanya Pak, pengukuran. Nah, beda nih hampir kalau di BMKG kan meteorologi itu cuaca ya, lebih ke ini pengukuran. Nah, ini meteorologi ilmunya. Meteorologi. Meteorologi. Nanti kaitannya dengan di BMKG
itu sangat penting Pak. Makanya disebut ada yang namanya, kita kan selalu bicara dengan akurasi data Pak ya. Ya. Akurasi data itu dia referensinya itu ke standar Pak. Standar ketelusuran itu Pak. Jadi beda dengan presisi ya. Kalau presisi kan lebih kepada seberapa teliti si alat itu, alat ukur itu. Kalau akurasi itu seberapa benar, dekat dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu ya standar internasional tadi Pak, traceability-nya. Nah, nanti makanya kalau misalkan si alat itu, alat ukur ya, tidak terkalibrasi, ya dikhawatirkan adalah dia melenceng jauh dari nilai benar tadi ya. Makanya kalau kita kalibrasi ada dua nilai output yang dihasilkan. Pertama nilai koreksi, yang kedua nilai ketidakpastian. Nilai koreksi dan ketidakpastian inilah yang penting, yang setiap alat ukur tuh pasti punya. Jadi biasanya kalau setiap alat pengukur plus minus. Nah, ini supaya alat ukur yang di BMKG itu akurasinya terjamin, yaitu kegiatan kalibrasi itu jadi sangat penting di situ. Yang kita utamakan gitu ya. Karena sekali kalau kalibrasinya bermasalah, maka ya pengukurannya juga nggak tepat gitu kan. Betul Pak. Banyak masalah lah gitu ya kadang-kala. Nah, kalau tadi dijelaskan ini sebenarnya ini menurut saya sih penting sekali ya. Karena kalau sesuatu alat instrumentasi tidak dikalibrasi, nanti kedepannya akan salah penunjukan lah apalah. Biasanya tuh ada nggak waktu-waktunya tuh kapan dikalibrasi? Biasanya kita baru beli alat. Misal baru beli alat seismograf misalnya ya. Kan dari perusahaannya itu kan yang buat itu kan sudah dikalibrasi pertama ya. Iya betul Pak. Nah itu apa sampai di Indonesia sebelum kita pakai, apa kita kalibrasi dulu atau dipakai dulu berapa lama baru dikalibrasi? Itu gimana kira-kira itu? Nah ini kadang-kadang masih orang bertanya-tanya seperti itu. Betul, Pak. Nah ini menarik juga nih Pak. Jadi biasanya setiap instrumen ya atau alat ukur itu punya karakteristik masing-masing Pak. Nah ini ada yang tipenya mekanik, ada yang tipenya elektrik ya, ada yang misalkan kayak sensor getaran kan. Kita kalau bicara geofisika yang alat utama itu seismik ya. Seismik itu getaran ya. Alat ukur utama kita itu namanya broadband seismometer. Broadband seismometer. Dia masih pakai sistem mekanik. Jadi masih inersia. Jadi kayak kalau belajar hukum Newton ya seperti itu Pak. Jadi kalau kelembaman, jadi mempertahankan. Jadi kayak bandul lah. Jadi ada massa, ada spring, ada pegas. Nah, itu seperti itu. Ada lagi misalkan alat-alat yang benar-benar nggak ada sama sekali mekaniknya, yaitu misalnya kayak piezoelektrik. Jadi dia alatnya itu sudah berupa IC. Jadi sama kayak di handphone kita kan ada tinggal plug gitu aja. Jadi modelnya kayak IC lah, chip-chip gitu. Nah, itu memang punya karakteristik yang masing-masing berbeda Pak. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang berapa lama itu sebaiknya alat ukur itu dikalibrasi, kita harus melihat dari apa sensor itu sistemnya seperti apa. Nanti soalnya ngaruh juga ke fungsi transfer Pak. Nanti kita kalau bicara ini kalau teman-teman di fisika, teknik fisika atau fisika itu senang biasanya kalau bicara fungsi transfer, karena ini fungsi transfer ini yang biasanya suka berubah kan, sensor ya. Nah itu biasa kita melakukan penelitian dulu Pak. Jadi nanti kita balik lagi melihat ke spek yang dikeluarkan pabrikan. Misalkan contoh kayak elektronik itu dia punya ada yang namanya drift ya, akurasi. Misalkan dia bisa menjamin akurasinya 5% spesifikasinya dari alat. Nah berarti dia per years ya, jadi 5% per years. Nah dia bisa menjamin 1 tahun pertama setelah keluar dari pabrik atau di kalibrasi terakhir dia 5%. Artinya nilai yang dia tunjukkan itu akan bisa melenceng 5% dari itu. Itu terlalu besar sih menurut saya 5% ya. Biasanya di bawah 5% sih Pak kalau alat-alat yang presisi ya. Lebih kecil dari 5%. Nah, jadi nanti kita acuannya ke situ Pak. Di situ di namanya extended spesifikasi biasanya kalau di alat-alat keluaran pabrikan itu dia punya yang yang istilahnya yang lebih aware atau lebih inilah yang tahu ya tentang spesifikasi, biasanya dicantum ke situ. Nah kita berdasarkan itu Pak. Misalkan di 1 tahun, nah berarti paling enggak kita setahun sekali gitu. Setahun sekali dilakukan itu ya. Sekali dilakukan untuk kalibrasi itu yang standarnya di kita. Makanya ada dulu TTP kalibrasi ya, tata pelaksanaan kalibrasi kita pakainya 1 tahun.
Karena ada di situ ada mekanik, ada digitester tuh listrik juga. Jadi ya kita biasanya dan di spesifikasi kita lihat wah ini 1 years accuracy misalnya, ya udah berarti ya kita untuk menjamin supaya akurasi itu misalnya 1% lah, 1%. Jadi bisa kita pakai angka itu terus Pak, 1%. Nilai driftnya bisa kita pakai terus. Jadi setelah kalibrasi terakhir ya bisa pakai itu lagi gitu. Kalau lebih dari 1 tahun kita nggak bisa pakai angka 1% lagi. Jadi harus lebih nggak teliti lagi nanti Pak. Iya. Jadi ini tergantung dari dilihat speknya juga ya, tidak langsung gitu ya. Bisa setahun sekali, bisa lebih atau terserah, tergantung itunya ya waktu dari pabrikan juga. Dari penjelasan tadi kita sudah clear, sudah mulai jelas apa sih kalibrasi itu pentingnya seperti apa gitu ya. Nah mungkin kita masuk di negara kita sendiri. Kira-kira menurut Pak Benyamin ini kondisi saat ini di Indonesia ini bagaimana sih terkait dengan sistem kalibrasi ini maksudnya ya. Karena kita kan punya banyak sekali instrumentasi ya. Nah, itu level untuk Indonesia kondisi saat ini seperti apa? Kemudian menurut pengamatan Pak Dr. Benyamin itu apa sih problem yang mendasar kira-kira di kondisi saat ini ya? Apa problem mendasar sehingga yang kita hadapi di negara kita ini? Karena jangan-jangan baru terpisah-pisah gitu ya, dan belum optimal orang yang melakukan kalibrasi itu, sehingga kita perlu petakan juga saat ini seperti apa sih di Indonesia ini. Kemudian pasti ada problem ya. Betul. Nah problemnya kira-kira apa gitu Pak kira-kira? Iya, permasalahan kalibrasi ini memang menarik ya. Kita punya komunitas juga sebenarnya masyarakat meteorologi Indonesia MMA itu. MMA. Jadi ada isinya ya lab-lab kalibrasi gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat atau dapat saya yang perlu diperhatikan, yang pertama NMI sendiri. Jadi si Kim Lipi-nya ya. Jadi karena dia yang bertanggung jawab Pak, tupoksinya dia. Oh untuk Indonesia Kim Lipi ya? Iya, Kim Lipi. Sekarang Kim Lipi bagaimana kan sudah ke BRIN? Ya sekarang sudah masih ada masuk atau ke hilang? BSN Pak, dia bukan ke BRIN. Jadi dia BSN ya betul. ke BSN. Iya betul BSN ya. Oh dia ke BSN ya? Ke BSN dia larinya, ke BSN maksudnya akuisisinya lah gitu ya. Iya. Ke SNSU ya di satuan ukur itu. Nah kita harus memperkuat itu dulu Pak. Karena kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab di akhirnya. Jadi istilahnya yang paling teliti atas tuh di BSN ini. Iya. Nah, contoh misal BMKG kasusnya, kita kan ruang lingkup kita ada beberapa. Ya misalnya ada kalau meteo misalnya kayak suhu, kelembaban. Terus misalnya K, klimat, ya ada penyinaran piranometer. Terus ada kualitas udara juga. Nah kalau G, geofisika itu ada vibrasi. Nah kita ini contoh di geofisika Pak, di low vibration kita BSN kita atau NMI kita tuh belum bisa memenuhi itu Pak. Oh gitu. Jadi ada juga yang belum ya, Pirano juga belum. Jadi istilahnya BSN pun kadang-kadang minta ke BMKG. Artinya minta supaya BMKG lah yang ngajuin jadi yang NMI-nya gitu ya. Istilahnya. Jadi istilahnya untuk low vibration mereka udah bisa yang untuk industri, yang high vibration yang low frekuensi tinggi bisa. Tapi kalau kita kan gempa bumi di low frekuensi Pak, disebutnya di bawah 10 Hz itu udah low frekuensi. Jadi apalagi yang gempa-gempa tel yang broadband kita bisa 0,01 Hz itu dipakai di situ. Nah, itu kendalanya kadang-kadang belum ruang lingkupnya itu yang test point itu belum terpenuhi Pak. Jadi kalau di luar negeri itu udah ada yang mulai, udah ada primary measurement-nya itu sudah hampir memenuhi semua lah gitu ya. Nah di Indonesia ini ada beberapa yang masih kosong. Jadi itu yang perlu kita istilahnya perhatikan. Jadi supaya dari lembaga-lembaga atau institusi ketika mengkalibrasi itu tidak perlu kita keluar negeri gitu. Iya. Jadi masih banyak sekarang yang keluar negeri kalau kalibrasi. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Karena belum mampu itu ya? Belum ada yang test point-nya sih Pak. Ruang lingkupnya mungkin udah ada. Vibrasi misalnya kayak. Tapi dia di test point rendah itu belum ada gitu. Nah itu. Tapi saya lihat ngikutin dulu perkembangannya juga sih Pak. Katanya sih 2 tahun lagi katanya mau akan ada gitu lagi. Disiapkan. Nah itu mungkin perlu istilahnya
ya perhatian juga, dan mungkin bisa kerjasama dengan stakeholder yang make gitu kan. Misalnya kalau vibrasi kan BMKG, nah mungkin nanti bisa kolaborasi ya, karena nanti kan customernya kan BMKG. Nah BMKG kan misalnya harus disesuaikan, kita unit under testnya misalnya bobotnya berapa, jangan yang kecil-kecil. Misalnya kita soalnya bobot kita ada yang sampai 12 kilo, yang kayak STS2 itu kan broadband agak lumayan berat, 12 kilo gitu. Nah itu supaya bisa ini bisa dikalibrasi gitu. Nah itu juga perlu istilahnya kolaborasi saling komunikasi lah, jadi supaya nanti yang nggak sayang Pak, soalnya kan itu investasi yang besar juga Pak, mengadakan alat vibrasi primary. Kalau frekuensi itu lumayan anggarannya lumayan besar ya. Iya, karena alatnya pasti canggih, sama kayak yang voltage misalnya, kayak itu kayak voltage aja kalau kita mempertahankan, istilahnya mempertahankan itu artinya si NMI-nya itu hidup terus lah, istilahnya SIM-nya gitu ya, untuk mengkalibrasi yang bawahnya gitu. Itu juga perlu dana juga, karena dia harus mengkalibrasi lagi atau interkomparasi dengan lab luar negeri ya, yang sama di internasional gitu. Nah itu juga karena investasinya nggak kecil, jadi memang perlu adanya kolaborasi yang ya bagus ya antar instansi ya, supaya nanti instansi-instansi itu juga terpenuhi ketelusurannya. Jadi kita juga menghemat waktu dan biaya juga nanti kalau misalkan kita bisa ke ini Pak. Mungkin itu. Jadi kondisi saat ini jelas ya, memang masih banyak PR ya. Betul, dengan adanya problem tadi, Kim Lipi itu kan masuk di BSN ya. BSN. Itu kantornya di Jalan Tamrin kan? Atau ya, ada kantor lain? BSN Tamrin. Ya saya takutnya itu ya lab kalibrasi itu kan mesti ada khusus sih mungkin ya. Seperti itu. Jadi kita tahu ada permasalahan tadi bahwa bagaimana caranya bisa meningkatkan sinergitas ya antara kementerian lembaga. Yang paling penting ini imamnya ini loh, Kim Lipi itu kan. Iya, betul. Itu kan harus berbenah itu kan. Memang di awal mungkin investasinya besar ya. Ya mungkin anggarannya mungkin bisa harusnya ditambah di bagaimana ya. Supaya melengkapi untuk sebagai yang terdepan di bidang kalibrasi itu. Itu kan permasalahannya banyak gitu, dan mungkin banyak dapat dukungan dari kementerian lembaga lain ya, seperti BMKG misalnya kan perlu mendukung juga di situ kan. Nah kalau kita sudah tahu begitu, sudah clear berarti apa yang harus kita benahi kan tahu problemnya ini, kemudian saat ini seperti ini berarti masih kurang ya. Nah kita sebelum kita lebih lanjut, kita mau lihat dulu bagaimana pengaruh Linkstra ya, lingkungan strategis di global ya. Kita kan juga tidak bisa bermain sendiri, karena kalibrasi itu kan memang harus ada kolaborasi dengan dunia internasional ya. Seperti itu. Jadi kalau Pak Bonyamin melihat bagaimana pengaruh lingkungan strategis ya untuk global ya, di dunia lah, misalnya bagaimana di Eropa, di ini yang sepengetahuan Pak Bonyamin ya, kira-kira pengaruhnya bagaimana untuk ke nasional gitu Pak? Ya. Nah, maksudnya ini saya nih apakah kita sudah tertinggal jauh atau kita juga masuk dalam kerjasama internasional itu, kayak misalnya untuk tsunami. Kita kan ikut kan di internasional kan, ICG segala macam, dan Indonesia termasuk salah satu tsunami service provider. Berarti kan alat-alat kita kan dibutuhkan kan, harus dikalibrasi kan. Jadi kalau ada tsunami, gempa terjadi tsunami di 28 negara Indian Ocean, maka BMKG mengeluarkan peringatan dini gitu. Nah ini juga tadi tentang perkalibrasian ini. Ini di dunia bagaimana gitu, kita member kita bagaimana, dan pengaruhnya apa terhadap nasional kita gitu. Nah, untuk kalibrasi memang ini yang melit ini tadi balik lagi ke BSN Pak. Jadi kalau saya lihat sudah bagus sih Pak ininya, artinya kita nggak terlalu tertinggal amat ya dengan lab-lab kalibrasi yang lain, karena juga ini kita kan saling saling memantau dan saling kerjasama. Jadi ibaratnya misalkan dengan Korea Selatan ya, KRIS ya namanya itu lembaga NMI-nya. Ya. Nah si KRIS juga dia perlu partner juga Pak. Jadi perlu partner, misalnya kayak untuk interkomparasi, dan partnernya biasanya nggak hanya satu. Jadi perlu beberapa negara. Nah kita yang saya tahu itu kita banyak ikut
berkontribusi dalam kalau ketika ada event-event misalkan interkomparasi ataupun uji lab gitu ya dengan ini dengan standar unit under test yang sama. Nah, menurut saya juga ada beberapa memang yang masih tertinggal sih Pak ya. Jadi perlu mungkin bisa jadi ya karena keterbatasan dana juga, karena biasanya alat-alat primer itu dia memang memerlukan high tech yang sangat tinggi sih Pak. Kayak saya dulu di PTB ya di Jerman, di NMI Jerman itu, kalau saya pernah mengunjungi beberapa lab itu, ya kalau saya lihat investasinya itu memang benar-benar besar Pak. Jadi satu wilayah itu sama kayak kampus Pak. Jadi di PTB itu di Braunschweig itu kayak kampus UI lah. Jadi nanti besaran ini misalnya waktu aja dia punya gedung sendiri. Jadi dia punya jam atom yang sendiri lah gitu ya. Nanti kelistrikan juga punya satu gedung sendiri untuk misalnya standar voltage, standar current gitu ya, standar resistor gitu ya, hambatan ini punya standar primer sendiri gitu. Ya kalau kita lihat memang infrastruktur dan perlengkapan labnya kita mungkin kalau secara fisik bisa bilang masih jauh ya, tapi secara SDM dan keilmuan kita tidak kalah penting sih, tidak kalah tertinggal Pak. Jadi istilahnya sudah bisa lah, karena kalau saya lihat juga di PTB yang melakukan penelitian, jadi sana banyak mahasiswa juga Pak di PTB itu, di NMI Jerman itu ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3, dan itu semua orang luar bukan orang Jerman. Jadi istilahnya sebenarnya mereka sudah handal yang dari negara-negara ini, termasuk saya salah satunya itu saya di divisi 3 waktu itu di elektrokimia, karena saya tentang besaran low impedance untuk baterai. Nah itu juga hanya saya melakukan penelitian itu, jadi orang Jermannya malah tidak ada gitu. Jadi orang Indonesia ada. Nah setelah saya pulang ada orang Indonesia lagi masuk di lab belajar S3 lagi, dia di bidang ruang lingkup kelistrikan. Nah jadi artinya sebenarnya untuk dari segi SDM kita sudah memang ada beberapa kekurangan ya di infrastruktur atau peralatan primer yang mungkin perlu diperbaharui gitu ya, karena kita kan ini ada redefinition Pak. Jadi tahun 2019 ketika saya di sana di Jerman, ada beberapa besaran pokok itu berubah definisi. Jadi 7 besaran pokok itu definisinya bukan yang lama lagi, pakai yang baru. Ada update gitu ya. Jadi sekarang semua besaran pakai besaran konstanta fisika. Jadi konstanta Planck, Avogadro dan lain-lain itu semua. Fisika semua itu ya. Jadi nggak pakai lagi misalkan yang disebut 1 kilogram itu adalah 1 kilogram yang tersimpan, prototipe yang tersimpan di Prancis misalnya di BIPM. Nah nggak pakai itu lagi Pak sekarang. Jadi nggak pakai prototipe yang, karena kalau prototipe itu kan khawatirnya hilang ya Pak, hilang ataupun berkurang materialnya gitu. Sekarang pakai redefinisi, jadi pakai satuan-satuan konstanta fisika semua. Dan itu sudah disosialisasikan seluruh dunia. Sudah 2019 itu 20 Mei. Mei. Nah, redefinition itu terkenal itu. Termasuk hari bersejarah juga menurut saya waktu itu. Karena kita mendefinisikan ulang besaran pokok tadi. Nah, itu pakai alat-alat yang canggih Pak. Jadi ya Indonesia harus bisa mengikuti itu juga. Jadi kalaupun kita bicara bagaimana kita dengan kontribusi atau dengan negara-negara luar gitu ya, kita harus bisa terus mengikuti perkembangan. Saya juga kebetulan aktif juga mereview paper ya untuk yang di low vibration misalnya. Kadang-kadang saya juga disuruh minta review untuk, nah itu lab-lab yang saya terima itu dari Jepang, lab Jepang yang ingin banyak lab-lab dari negara-negara lain masuk di situ ya. Masuk. Saya minta jadi reviewer untuk kebetulan karena saya pernah mempublikasi tentang
low impedance juga gitu kan. Terus juga mungkin dilihat background saya karena saya di BMKG di seismik atau di seismometer. Jadi biasanya kan gitu ya, kalau review kan pekerjaan istilahnya inilah tidak dibayar itu Pak. Yang penting kita bisa mereview. Akhirnya saya diminta gitu kan. Nah itu saya lihat juga sama, mereka sedang mengembangkan, dan artinya kalau saya lihat SDM kita sih oke gitu Pak. Tinggal nanti ya tadi harus saling kolaborasi Pak. Jadi misalkan kayak tadi yang saya bilang belum ada memenuhi itu yang untuk low frekuensi Pak. Sebenarnya kita bisa kerjasama, tapi nggak harus semua ini Pak lintas. Jadi membuat excitizer-nya itu misalnya vibrationnya itu misalkan orang teknik mesin, karena kita pakai pressure biasanya untuk yang ini. Nanti untuk yang interferometernya karena dia pakai laser kan untuk displacement measurement-nya itu bisa orang-orang instrumen atau orang fisika. Jadi memang dalam satu project itu harus bisa kolaborasi gitu Pak. Jadi nanti bisa sama yang sebenarnya saya pernah lihat di Cina. NMI Cina itu termasuk yang bagus juga karena dia bisa low frekuensi sama gravitimeter kita kalibrasi ke sana. Nah, itu juga kalau saya lihat di manufacturingnya, di tes-tes pengujiannya itu mereka bekerja sama dengan universitas untuk membuat sistem kalibrator gitu di. Iya. Jadi sudah clear Pak ya. Jadi pengaruh lingkungan strategis itu di global ya. Kita tidak kalah lah ya. Terutama terkait dengan SDM. Yang kita kalah itu memang kadang-kala infrastruktur ya. Bagaimana kelengkapan alat. Ya kita maklum lah itu karena memang mereka punya anggaran besar kali ya. Seperti Jepang misalnya kan itu untuk gempa aja itu semua sudah mengepung ya. Seluruh pulau itu kan dengan alat-alat itu. Sedangkan kita kan baru 500-an lah. Seismograf seperti itu. Jadi kalau melihat kondisi dari lingkungan strategis seperti itu, berarti singkat aja mungkin kondisi yang diharapkan seperti apa Pak untuk Indonesia ini? Ya itu kan tadi ada kondisi saat ini, ada problemnya, kemudian kita lihat pengaruh luar begini, kemudian kita kira yang Bapak sebagai pakar kalibrasi itu kondisi yang diharapkan seperti apa sih untuk di Indonesia ini? Yang menurut saya yang istilahnya bagaimana bisa semua ruang lingkup itu traceability sih Pak. Jadi yang penting besaran-besaran atau test point yang dipakai, yang istilahnya kayak semacam BMKG kan pakainya misalkan contoh tadi di low frekuensi, nah itu terpenuhi ya. Jadi harapannya yaitu jadi ruang lingkup dengan test point yang istilahnya urgent ya. Kalau misalnya saya urgent karena berkaitan sama nanti tsunami kan. Jadi kan tsunami kan sekarang udah ada yang pakai WPS itu Pak. Jadi kayak itu low frekuensi banget. Sampai frekuensinya rendah sekali. Nah, itu kalau alat-alat kita tidak bisa akurat, itu bisa bahaya takutnya kan baik dari segi pengujian, baik dari segi performance itu ya, layak pakainya itu kalau tidak bisa bahaya. Jadi harapan saya test point itu terpenuhi semua. Jadi apa yang di instansi-instansi yang dibutuhkan, misalnya termasuk BMKG, terus nanti mungkin instansi lain yang membutuhkan yang memakai alat ukur itu ada traceability-nya. Jadi tidak ada gap lah atau blank spot test point lah gitu ya. Hasilnya ada continuities-nya. Jadi ada ditambah lagi range-nya lah. Jadi jangan hanya industri, tapi untuk pengamatan juga yang berkaitan dengan itu. Dan mungkin satu lagi yang penting adalah mungkin ini sih. Biasanya kita kadang-kadang terkendala sama keterbatasan NMI sendiri. Jadi di BSN atau DSNS itu kadang-kadang penuh Pak. Jadi istilahnya mungkin keterbatasan banyak yang mau kalibrasi. Nah tapi, itu yang saya maksud itu. Iya. Overload. Tapi SDM dan kalibratornya nggak cukup gitu. Nah, jadi dia ngantri gitu kan. Udah gitu kadang-kadang juga kalau misalnya waktu sih menurut saya mungkin udah ada TTP-nya ya, atau
istilahnya SOP-nya bahwa nggak boleh lama-lama dalam prosesnya. Tapi mungkin itu Pak karena keterbatasan SDM dan alat kalibrator akhirnya jadinya ngantri sampai mungkin yang bisa saya harapkan sih mungkin bisa pakai survei lah, studi bahwa kebutuhan Indonesia misalnya seluruh Indonesia Pak ya, seluruh instansi, karena BUMN juga pakai juga Pak. Jadi pakai kayak juga, ya? Alat-alat ukur. Memang kan kita punya piramida ini sih Pak, kalibrasi ya. Jadi nggak perlu NMA itu mengkalibrasi langsung ke bawah yang lab-lab yang alat ukur yang kecil. Ini bisa ke lab kalibrasi yang atasnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang tidak terpenuhi juga gitu. Akhirnya kita loncat langsung ke SNSU gitu. Sama kayak tadi BMKG gitu kan. BMKG kadang-kadang juga kita nggak ke BSN Pak. Larinya misalnya ke lab lain yang bisa gitu ya. Bisa juga alat ukur kecil misal kayak dial gauge-nya atau apa itu bisa ini. Nah, tapi kalau yang butuh yang udah presisi alatnya mau nggak mau kan sana ini kadang-kadang kita masih ada gap atau terbatasan itu. Iya, jadi menurut Pak Benyamin setelah melihat tadi dari global ya, kayak misalnya di Jerman lah, kita ambil contohnya Jerman lah ya karena dia canggih ya. Kalau Jerman itu PTB itu ya, sebesar apa sih? Dia perlu areal bagaimana sebagai kalibrasi di situ PTB itu ya. Artinya apakah sudah sesuai dengan ada kita di sini gitu yang di BSN itu? Artinya dari segi kan pasti tahu kan infrastrukturnya, arealnya, kemudian sumber daya manusianya. Dibandingkan dengan kita Kim Lipi yang masuk ke BSN sekarang gitu. Kim Lipi yang sekarang itu kan yang di itu Pak ya, yang di mana? Yang dulu Kim Lipi sekarang BSN yang di Serpong. Puspitek ya. Puspitek Serpong. Sepertinya sekarang masih di situ labnya juga. Di situ tempatnya ya? Masih di situ BSN. Yang di Tamrin itu sebenarnya kantor Pak. Jadi kantor itunya. Jadi saya takutnya Kim Lipi dipindahkan ke kantor itu. Waduh, repot kan? Sebenarnya sih enggak sih. Harus kan tempat areal sendiri kan? Sendiri di Serpong itu Puspitek itu Pak. Kim Lipi itu kan saya dulu. pernah ke sana juga kunjungan ya. Memang kalau dari areal sama PTB Jerman agak kurang besaran di Jerman ya. Dan tempat-tempatnya kan agak tinggi tuh. Ya kalau kita di situ. Agak visualisasi itu kayak di UI Pak, pernah ke UI yang di Depok. Nah itu PTB sebesar itu. Berapa hektar? Jadi fakultasnya, jadi setiap fakultas itu ruang lingkup sendiri. Jadi fakultas MIPA misalnya itu untuk frekuensi dan waktu misalnya. Ruang lingkup frekuensi dan waktu. Jadi fakultas teknik itu untuk kelistrikan. Nah itu seperti itu Pak. Jadi menurut yang Pak Jawanya sampaikan tadi kalau PTB contohnya ya, bisakah misalnya Kim Lipi yang ada sekarang ini mempunyai kaki-kaki yang ada di perguruan tinggi gitu? Kayak tadi kan bilang untuk teknik ini, untuk ini nih, nggak bisa begitu ya? Jadi maksudnya ini sebagai koordinator tapi alat-alatnya itu atau perpanjangan tangan dari kalibrasi Kim itu ada di perguruan tinggi misalnya di UI ada di mana gitu, nggak bisa begitu, sulit ya? Mungkin sebenarnya untuk kolaborasi penelitiannya bisa Pak. Jadi kayak PTB lah. PTB itu dia ada join sama TU Braunschweig namanya. Jadi kalau yang mereka S3 ataupun S2 di PTB penelitiannya tetap yang mengeluarkan ijazah kan dari TU Braunschweig-nya ini Pak, dari profesor. Oh iya itu kan untuk formal ya. Formalnya. Tapi full 100% di PTB itunya. Penelitiannya gitu. Tapi nanti pas sidang dan lain-lain ikut di TU di universitasnya. Nah, mungkin kayaknya bisa juga BSN atau SNSU sekarang tuh bisa mengikuti seperti itu, Pak. Jadi nanti dari kampus itu menaruh mahasiswa S3-nya, S2-nya itu di situ gitu ya. Iya. Untuk melakukan penelitian. Jadi ataupun membuat suatu sistem gitu. Ya nanti kalau dana kan jadi bisa join tuh Pak antara dana kampus. lebih efisien, anggarannya ada kan? Anggarannya ada. Kan seperti itu daripada mau menyiksa diri BSN sendiri gitu kan. Betul. Dan anggarannya juga tidak terlalu banyak gitu misalnya kan bisa. Tapi itu susah juga mungkin aturan kali ya. Ada aturan tapi kalau untuk melakukan R&D bisa dengan perguruan tinggi mungkin ya. Iya. Dengan perguruan tinggi. Tapi saya maksud tadi itu karena melihat tadi itu bagaimana kalau BSN itu sebagai koordinator tapi kaki tangannya itu ada di perguruan tinggi. Tadinya berpikir begitu, perguruan tinggi buka lab,
Tapi itu dibiayai oleh negara. Hmm. Nah di situ kalibrasi juga gitu, lab gitu, bukan hanya di sini, tapi penanggung jawabnya ini yang keluarkan sertifikat kalibrasinya gitu kan, seperti itu. Tapi itu memang tidak mudah ya, Iya betul. karena antar institusi dan administrasinya juga mungkin rumit. Tapi ya kita perlu cari yang ini kan, Solusinya. yang solusi gitu kan, daripada kita menyiksa diri gitu kan, padahal ini penting sekali. Nah itu bagus sekali, jadi kondisinya diharapkan Bapak sudah sampaikan tadi ya. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya kalau kita sudah mengetahui kondisi saat ini apa, ada permasalahan apa, kemudian di internasional bagaimana, kemudian Bapak tadi bilang yang saya harapkan seperti ini tadi kan, bagaimana kita punya sistem ya untuk mengkalibrasi alat operasional utama itu sudah bagus lah ya, tidak ada masalah gitu. Tentu ini kan tidak terlepas dari apa, pucuk pimpinan negara, jadi pemerintah ya. Jadi perlu dibuat semacam ada kebijakan, strategi dan upaya. Kebijakan ini dari pimpinan tertinggi kita, yaitu dari presiden. Jadi presiden mengeluarkan kebijakan gitu ya, bahwa sistem kalibrasi seluruh alat peralatan di Indonesia itu ada kebijakannya gitu loh. Karena kalau tidak ada kebijakan sulit. Orang-orang rata-rata itu kalau tidak ada kebijakan seperti itu orang susah bergerak gitu ya. Ada yang bilang gak ada anggaran lah, gak ada apalah. Jadi ada satu kebijakan yang terkait dengan teknologi kalibrasi ini, bahwa kita harus punya kebijakan tentang kalibrasi nasional gitu ya, untuk mendukung operasional alat utama lah ya. Itu kan dari pimpinan tertinggi, nanti diikuti oleh kementerian, baru para orang-orang ahli ya. Jadi ahli-ahli ini sulit kalau tidak ada kebijakan gitu, dia nggak bisa bergerak juga. Jadi pakar-pakar itu kan diturunkan di situ ya. Kemudian ada strateginya. Strategi sebenarnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Strateginya misalnya ada 3 strategi yang utama ya. Misalnya tadi penguatan kompetensi SDM. Bapak tadi bilang memang SDM sudah banyak, tapi kan perlu kita perkuat ya. Jadi mungkin SDM-nya itu masih terpencar di mana-mana. Nah itu tadi. Apalagi sudah ada masyarakat kalibrasi Indonesia ya. Nah itu kan di situ para ahli kalibrasi itu. Nah bagaimana kita penguatkan ini SDM ini? Mungkin di perguruan tinggi itu kita bangun kurikulum yang terkait dengan untuk kalibrasi itu. Kalau tidak ada itu susah kan? Jadi ada yang mengambil khusus untuk itu di kurikulumnya itu seperti itu. Jadi itu SDM, penguatan, baru training, mau ambil S2, S3 di luar negeri. Kemudian mungkin juga strategi lainnya itu mungkin ekosistem. Ekosistem itu sendiri harus dibangun gitu loh. Bahwa ekosistem untuk kalibrasi itu penting. Untuk kalibrasi dan inovasi. Karena saya pikir kalau tidak ada inovasi susah sekali kan. Karena ini kan teknologi berkembang terus ini. Jadi kita harus mengembangkan juga ekosistem inovasi gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan ya peralatan-peralatan untuk mengkalibrasi kan. Jadi kita tidak harus impor, tapi kita juga bisa menciptakan, dan kalau perlu kita mengimpor, mengekspor keluar. Kemudian yang ketiga itu tadi penguatan sinergi ya, integritas dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, jadi dengan swasta, dengan perguruan tinggi, dengan macam-macam gitu ya, yang seperti itu. Kira-kira ada tambahan nggak dari Pak Bonyamin terkait dengan kebijakan tadi dengan strategi tersebut gitu, dan upayanya itu tadi. Kalau SDM kita sekolahkan, kita ini trainingkan apa, karena kalau tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, tidak ada upaya, itu kan akan jalan sendiri kan. Itu gimana menurut Pak Bonyamin gitu untuk itu? Ya, menurut saya betul yang dibilang Pak Sadli, bahwa memang perlu ada satu dari pucuk pimpinan atas yang aware lah minimal ya, tentang bahwa dunia meteorologi atau pengukuran ini memang harus penting Pak. Jadi baik dari perdagangan, karena kita kalau salah mentera atau mengukur satu ini kan juga bahaya untuk trade, international trade dan lain-lain kan. Sama di dalam dunia industri juga sangat penting, dalam dunia kayak BMKG ya, pengamatan juga penting. Nah itu perlu ada satu kebijakan yang dari puncak pimpinan itu memang harus bisa istilahnya ada wadah ataupun kolaborasi instansi gitu atau kementerian yang bisa mewadahi lah. Jadi atau ada undang-undangnya kah, atau ada kebijakannya kah gitu untuk ini.
untuk apa masalah pengukuran ini atau mungkin bisa dibilangnya bisa jadi kita bilang tertelusuran itu bisa jadi kan. Jadi kan sudah jelas ya kalau telusuran bahwa jelas ininya ya apa namanya nilainya yang akurat. Nah selain itu juga selain apa tadi betul juga selain pusat pimpinan juga kita dari semua SDM juga atau apa namanya dunia pendidikan juga mulai ada semacam pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum tentang kalibrasi, karena masih banyak juga di masyarakat ini yang salah paham juga Pak tentang kalibrasi. Ya tadi kalibrasi dianggap mengenolkan ataupun atau apa namanya restart mengadjust ya. Kadang-kadang kita kalau naruh alat di lab kalibrasi kan bukan berarti setelah keluar dari lab kalibrasi itu jadi baik atau kita otak-atik, tidak kan sebenarnya. Kita hanya mengukur dengan kita sandingkan dengan standar gitu. Nanti dari hasil data kalibrasi itu kan nanti di laporan kalibrasi seperti sertifikat kalibrasi kelihatan bahwa ini ada error sekian gitu kan, ada tidak pastian sekian. Nah itu sebenarnya perlu diedukasi juga Pak tentang ke masyarakat bahwa atau ke dunia pendidikan ya, di kurikulum bisa juga dimasukkan tentang ilmu meteorologi dari yang sifatnya apa mungkin ini supaya ya apa namanya kedepannya tuh masyarakat juga ketika punya alat ukur juga nggak sembarangan. Tapi menurut Pak Benyamin kalau di perguruan tinggi sekarang itu misalnya di fisika lah ya, itu memang nggak ada mata kuliah meteorologi terkait itu, ada ya? Ada mata kuliahnya ya? Kalau saya sendiri waktu di fisika saya nggak ada Pak. Nggak ada kan, makanya itu tadi saya bilang kurikulumnya itu harusnya ditambah ya dengan apa pentingnya ilmu kalibrasi ini, sehingga mungkin ada apa ya? Saya dulu waktu di elektro itu pelajaran apa ada juga yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi bukan namanya untuk kalibrasi. Ya, mungkin kayak semacam di mata kuliah sensor ya. Mungkin sensor ada, kali. Iya. Ada mungkin satu bab tentang kalibrasi ya, mencari fungsi transfer juga itu sebenarnya bisa jadi kalibrasi, karena kalau biasanya kan fungsi transfer kan dari output per input Pak. Jadi besaran fisisnya per besaran listriknya. Jadi fungsi transfer kan itu biasanya. Nah, besaran fisisnya ini kan hasil ukur juga. Jadi misal kayak kecepatan, suhu, kelembaban. Nah, ini besaran fisisnya ini Pak yang harus ada aware juga tentang di situ pakai teknik tadi meteorologi benar nggak dari besaran fisis ini nilainya sekian gitu ya. Jadi harus benar-benar tertelusur, karena kita besaran pokok kebesaran pokok tadi kan 7 besaran pokok itu itunya istilahnya traceability-nya. Karena kalau kita tidak aware dengan itu biasanya ya bablas saja Pak. Kan kalau misalnya kita tahu misalkan ada misalnya ukur suhu misalnya 27. Nah, kadang-kadang kan 27 menurut misalnya AC menunjukkan 27. Misalnya kita punya termometer yang raksa itu misalnya menunjukkan beda lagi. Nah, mana yang benar kan? Nah, itu bahaya itu kalau enggak ini. Jadi itu juga dari mana yang mau dipakai misalnya untuk laporan. Nah, itu juga jadi suatu hal yang penting juga kan, apalagi kalau misalnya dipakai untuk nanti analisa lebih lanjut misalnya untuk perakiraan cuaca dan lain-lain, bisa salah gitu Pak nanti perakiraannya. Iya, jadi kesimpulannya itu saya ingin mungkin ada menambah sedikit lagi mengenai inovasi ya. Inovasi itu ujung-ujungnya itu kan industri. Iya kan? Industri, dan itu menurut Bapak bagaimana menggairahkan industri dalam negeri gitu sehingga kita bisa berinovasi gitu ya, karena kita inginkan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri TKDN ya, karena impor kita besar sekali terkait dengan instrumentasi seperti itu, padahal sebenarnya bisa kita bikin ya, sehingga itu mesti kita dorong untuk meningkatkan TKDN. Itu sudah beberapa sih kita dorong ya, tapi ini terkait dengan industri ini bagaimana kira-kira apa upayanya gitu ya, supaya industri itu hasil-hasil inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga riset itu tuh bisa langsung diimplementasikan gitu loh. Jadi kayak BMKG misalnya, kita kan waktu kemarin kan ada 9 produk inovasi kan yang sudah masuk di paten. Itu kan 9, itu kan produk kita, tapi
untuk difabrikasi kan harus industri ya. Jadi PT Len alat yang ini, dan sekarang intensity meter sudah masuk kan dia katalog gitu kalau nggak salah. Masih banyak yang lain juga kan seperti itu. Nah itu yang saya pikir bagaimana caranya kita mengakselerasi gitu ya. Jadi bukan kita jalan pelan gitu, tapi kita berlari gitu ya. Mengakselerasi supaya industri dalam negeri tumbuh, inventor-inventor pada bergairah ini ya. Sehingga dia menghasilkan produk inovasi nanti akan difabrikasi oleh industri gitu. Dan inventornya itu mendapatkan royalti kan. Kan ada pembagian royalti itu kan. Sehingga para inventor itu semangat itu Pak. Membawa pulang koin ya. Dia bikin poin, bikin prototipe atau apa industri, tapi dia dapat koin gitu kan. Seperti itu. Kira-kira ada nggak apa yang kira-kira mesti kita lakukan gitu? Karena ini para periset ini kayaknya agak-agak tidak terlalu bagus semangatnya ini. Kita ini berbicara di sini kan untuk mengembangkan semangat ya. Semangat para periset untuk menghasilkan produk-produk inovasi itu. Sehingga kita tidak akan kalah dengan negara luar kok. Kita bisa bikin. Karena kalau kita impor terus, di samping itu kita tidak berkembang ya. SDM kita juga pintar-pintar begitu aja. Tapi tidak ada tantangan gitu kan. Kira-kira ada nggak tips gitu untuk para kaum milenial ya, yang periset-periset muda ini supaya semangat gitu? Kira-kira bagaimana ya? Ya, kalau menurut saya untuk tips semangatnya itu sebenarnya ini tumbuhkan keinginan yang tinggi Pak, dan jadikan sesuatu karya itu nanti berpikirnya itu akan dipakai gitu. Jadi punya semangat itu untuk melakukannya. Kayak misalkan dulu karena saya juga termasuk yang awal-awal membuat intensity meter juga waktu itu. Ikut dulu ya. Dulu ikut ya awal-awal karena itu kan mulai digarapnya mulai dari udah lama sekali Pak, 2010 Iya, lama sekali memang ya. Nah, dan saya lihat juga di kalibrasi banyak juga yang bisa digarap Pak, inovasi-inovasi yang mulai dari kecil-kecil. Jadi kita kadang-kadang kalau belum bisa ada kesempatan yang besar, kita coba garap yang kecil-kecil Pak. Misalkan kayak software kalibrasinya gitu kan, itu juga perlu suatu inovasi. Processing ya? Ya, processing. Karena kita misalkan di kalibrasi di seismik ya, metode kaleratif sine wave itu, kita perlu picking kan, ada picking maksimum sama minimumnya. Kan banyak tuh Pak, ada setiap frekuensi ada 5, sedangkan frekuensinya ada 12 gitu kan. Dan itu harus sedikit teliti kan. Nah, kalau misalkan kita punya inovasi, karena kan belum ada yang menyediakan software ini. Belum ada istilahnya kalau pihak luar buat apa buat software ini kan, untuk kan nggak ada nilai ininya. Nah, itu jadi suatu ladang untuk inovasi yang kecil-kecil gitu, yang bisa berawal kecil-kecil membuat software misalnya dari dulu. Nanti kalau misalkan yang untuk hardware-nya misalkan yang kecil-kecil, misalkan kayak membuat automatic stopwatch misalkan, yang untuk calibration table yang sistem Jerman punya yang CTEW1 itu kan dia perlu dipencet setiap 10 detik selama nah itu kalau bisa 30 kali gitu misalkan. Nah, coba dibikin otomatiknya misalkan kan. Nah, itu juga inovasi juga. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan melakukan suatu karya, nah biasanya nanti ketika ada kesempatannya untuk kolaborasi yang lebih besar, itu lebih cepat gitu untuk membuatnya gitu kan. Dan ada kepuasan Pak. Menurut saya tipsnya ya bahwa kita tuh ya akan puas lah nanti kalau misalkan alat yang kita inovasikan itu dipakai gitu. Dan itu menjadi amal jariah misalkan. Jadi dipakai terus sama generasi. Atau kita bikin metode aja, misalnya metode kalibrasi yang kita ajukan misalkan untuk jadi akreditasi, dapat akreditasi. Nah, kalau kita pakai kita kan istilahnya metode kita yang kita kembangkan, yang kita garap gitu, dan itu dipakai terus oleh berikutnya gitu kan. Dan itu menjadi suatu amal, mungkin itu jadi suatu motivasi Pak. Iya. Motivasi jadi yang disampaikan Pak Bonyamin ini saya sepakat ya. Jadi memang kita ini kan kadang-kadang orang bertanya, siapa yang mau melakukan kan begitu. Harusnya kan yang ini kan Kim ini kan supaya begitu, tapi kan
tidak mungkin dia melakukan riset juga, itu kan operasional. Sama juga dengan BMKG, kita melakukan R&D itu kan sebenarnya sambilan. Karena kita operasional kan, operasional MKG. Untungnya ada kedeputian Iskar Kejalkom gitu kan, yang bisa bikin-bikin alat-alat yang kebutuhan BMKG kan seperti itu. Kalau kedeputian MKG kan nggak bisa. Dia kan operasional kan. Nah, makanya saya bilang tadi perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi itulah yang membuat yang seperti itu ya, inovasi-inovasi itu ya. Lembaga riset silakan juga, bisa juga sih. Tapi harus dimasifkan gitu ya. Sehingga diikuti juga oleh keberadaan industri dalam negeri. Industri dalam negeri kan akan menangkap itu kan. Ya tinggal royaltinya nanti bagaimana, di patennya siapa yang masuk namanya di situ ya. Yang fabrikasi kan mereka kan seperti itu. Saya pikir dengan cara begitu memang harus dirijennya itu tadi yang mengurus kalibrasi ini kan. Tapi yang kedua lagi kita harus mensosialisasikan bagaimana ilmu-ilmu yang mendukung kalibrasi ini menjadi peminatan tinggi di perguruan tinggi. Kan kadang-kadang orang itu sebenarnya komputer aja, ini aja. Kalau namanya elektronik itu orang udah takut kan. Nah ini bagaimana caranya supaya orang itu jadi senang. Bikin alat misalnya ya. Bikin apa gitu ya seperti itu. Saya pikir itu memang pekerjaan rumah yang banyak ya. Tapi saya pikir Pak Bonyamin ini kan PR-nya banyak sekali nih kan untuk gitu kan. Bisa mendorong gitu ya. Bagaimana caranya generasi muda itu bisa lebih care gitu, dan peminatan di perguruan tinggi itu akan mereka ambil itu untuk melakukan tugas akhir misalnya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini intinya seperti itu ya. Jadi kira-kira sebelum kita akhiri ada nggak yang mau disampaikan Pak Bonyamin, kira-kira semacam penyemangat gitu ya kepada generasi muda gitu terkait dengan ilmu kalibrasi ini ya, seperti itu. Iya, pesan saya mungkin untuk pada generasi muda, jadi ya pertama tuntutlah yang akademis Pak, jadi tuntutlah sampai yang tingginya, dan itu peluangnya terbuka sekali. Jadi kayak semacam saya kemarin sampai S3 pun peluangnya menurut saya banyak gitu. Jadi yang menawarkan sebenarnya tentang topik-topik kalibrasi untuk studi S2, S3 itu banyak. Jadi pakailah itu, maksudnya jangan jadikan misalkan takut nggak punya topik dan lain-lain, dan pokoknya terus semangat. Yang penting ada semangat, kemauan untuk belajar, untuk meraih pendidikan tinggi, insya Allah ada jalan gitu kan. Nah yang kedua, jangan berhenti untuk terus mencoba berinovasi. Apa yang ketika kita terjadi misalkan melihat ada peluang-peluang kebutuhan, jadi misalkan untuk menciptakan software kalibrasi yang bisa kita kembangkan, ataupun misalkan hardware yang mendukung kegiatan kalibrasi. Nah itu menjadikan semangat atau motivasi kita supaya selain dapat mempermudah pekerjaan, juga akan berguna ke depannya untuk masa generasi berikutnya gitu ya. Jadi akan terpakai terus gitu. Ya mungkin itu sih Pak yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman generasi muda. Intinya banyak sekali hal-hal yang menarik ya yang bisa kita, karena semua unit ya itu ada di kalibrasi. Jadi mau menarik tentang apa? Jadi dilihatnya jangan hanya teknik kalibrasinya Pak. Unitnya, parameter apa? Misalnya suhu, kelembaban, tegangan, terus misalkan current, kelistrikan, vibrasi. Kadang-kadang kita kan suka punya minat ke satu besaran itu Pak. Misalnya unitnya apa? Nah itu akan menarik di situ. Misal kayak ada pirano juga menarik ya, piranometer tentang penyinaran matahari dan lain-lain. Nah itu banyak, sangat luas. Hampir semua besaran fisika itu, ilmu fisika itu ada di kalibrasi sebenarnya. Iya, kalibrasi ya. Ada di kalibrasinya. Ya, terima kasih Pak Dr. Bonyamin, kita sudah panjang lebar berbicara ya. Ini kalau kita kupas ini 1 semester nggak cukup. Tapi intinya menurut saya teknik kalibrasi itu sangat penting untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan bencana. Jadi
dengan peralatan kita, alat operasional utama kita ya, mau untuk deteksi gempa, deteksi tsunami, deteksi longsor, cuaca, dengan dilakukan kalibrasi yang benar, dengan teknik yang benar, maka akan berfungsi dengan baik sehingga alat tersebut akan beroperasi secara baik. Kalau misalnya ada bencana seperti gempa atau apa, maka alat-alat seismografi itu bisa mendeteksi dengan benar dan untuk mengurangi korban jiwa. Korban harta bisa banyak, tapi korban jiwa kita nolkan. Dan itu biasa saya sebut dengan zero victims ya. Jadi boleh terjadi bencana di mana-mana karena kita masuk dalam ring of fire ya. Tapi kita tetap mengedepankan zero victims. Tidak ada korban jiwa. Itulah namanya kesuksesan ya. Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dr. Benyamin atas kesediaannya untuk mengisi podcast episode kelima ini ya, terkait dengan teknologi kalibrasi. Saya pikir sangat bermanfaat ini dan pasti pada kesempatan berikutnya masih ada yang bisa kita bahas ya. Tapi untuk ini pengenalan terkait dengan kalibrasi itu sudah bagus ya, sehingga meningkatkan minat para generasi muda ya untuk mengambil tema-tema topik-topik ini untuk di bidang riset atau kuliah gitu kan. Mungkin demikian pada episode kelima ini saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa podcast Bicara Iptek untuk meningkatkan dan memberi semangat kepada para pemain Iptek untuk bangkit ya, untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maafnya kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam sehat. Salam sehat.